warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan M. Maria Eunike, Hana Isabella, M. Wahyu Eko, Sonia Amelia, dan Tirza Putri Dianda. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai pengenalan problem solving dan contoh penanganan problem solving pada PT Semen Indonesia. Problem solving atau penyelesaian masalah merupakan bagian dari proses berpikir. Pengertian pendekatan problem solving dapat dijelaskan sebagai sebuah metode perencanaan kerja yang meliputi penilaian, identifikasi masalah, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Problem solving membutuhkan strategi untuk mengidentifikasi masalah yang menghambat pencapaian tujuan. Strategi problem solving seringkali disebut juga sebagai siklus problem solving sebab bentuknya memang menyerupai daur. Ini dikarenakan ketika suatu masalah terselesaikan, seringkali akan timbul masalah baru, sehingga langkah-langkahnya berulang kembali. Langkah-langkah problem solving setidaknya ada 5, yakni mendefinisikan masalah, mengumpulkan data, mengidentifikasikan penyebab masalah yang paling mungkin, lalu mengidentifikasikan yang menjadi akar permasalahan tersebut. Terakhir adalah mengajukan dan mengimplementasikan solusinya. Contoh jenis-jenis problem solving tools adalah fishbone diagram, flowchart, strategi maps, mental maps, idea maps, dan konsep maps. Berikut contoh penyelesaian masalah pada PT Semen Indonesia dengan metode fishbone. Fishbone diagram yang juga dikenal dengan Ishikawa diagram adalah diagram hubungan sebab dan akibat yang berbentuk seperti tulang ikan. Diagram ini membantu tim untuk memisahkan penyebab dari suatu akibat dengan melihat suatu masalah secara lebih menyeluruh. Langkah kerja dari fishbone diagram ini adalah yang pertama, bahas penyebab-penyebab masalah yang telah diidentifikasikan dalam suatu brainstorming. Yang kedua, problem mendasar dimasukkan dalam sisi kanan diagram di akhir bone dari ikan. Yang ketiga, identifikasi kemungkinan utama yang menjadi penyebab permasalahan digambar keluar dari tulang utama, sehingga menyerupai ikan dalam 4 atau lebih rerangka besar. Yang keempat, pilah mana yang merupakan penyebab utama dan mana yang menyerupakan sub penyebab. Yang kelima, identifikasi fishbone diagram yang terbentuk dan tentukan penyebab yang paling mendasarnya. Nah, selanjutnya ini adalah contoh penyelesaian masalah pada industri. Jadi yang kami pakai ini adalah contoh pada industri semen Indonesia. Nah, ini adalah latar kasusnya. Salah satu masalah pada departemen finish mill dan packer operation adalah pecahnya kantong semen ketika diisi. Hal tersebut tentunya menimbulkan dampak kerugian yang dapat merugikan perusahaan dalam hal waktu, biaya, bahan baku, dan tenaga kerja. Penyebab pecahnya kantong semen masih memerlukan pengkajian yang mendalam terkait dengan penyebab utamanya. Nah, jadi di sini ada dibuat yang namanya diagram fishbone untuk menyelesaikan masalah pada semen yang terkait pada packer. Nah, jadi dapat dirangkum ada 6 kesalahan utama atau kasusnya. Yang pertama itu adalah kantong semen yang menyangkut pada konveyor. Yang kedua adalah kantong semen pecah ketika berada di take away konveyor. Itu disebabkan karena tidak ada sanggahan alas. Kemudian ada lem yang tidak merekat sempurna atau kantong cacat lolos inspeksi. Kemudian ada kurangnya ketelitian sehingga kantong pecah pada pemindahan saat ke truk. Kemudian yang kelima ada kelelahan operator yang bekerja pada shift kedua atau beban kerja terlalu tinggi. Dan yang terakhir adalah kurangnya kontrol terhadap kantong yang berada di konveyor. Sehingga ditemukan respon resiko dan corrective action pada masalah ini adalah yang pertama, kantong semen menyangkut pada konveyor. Untuk corrective action-nya, pada saat kondisi startup, proses pengisian kantong semen dilakukan pengecekan masing-masing mesin dan konveyor sehingga dapat mengantisipasi kejadian kantong pecah dan meminimalisir terjadinya kantong pecah. Sedangkan ketika proses sudah berjalan perlu dilakukan kontrol visual atau peninjauan langsung agar dapat terhindar jika ada kantong yang menyangkut dengan mur baut ataupun dengan plate konveyor.
Yang kedua, kantong semen pecah ketika berada di take away conveyor. Corrective action-nya dilakukan pencegahan dini dengan penambahan sanggahan yang baik atau modifikasi pada konveyor sehingga pada saat kantong yang telah diisi semen jatuh dari spot mesin pengisi semen, kantong semen tidak berbenturan secara keras dengan palang take away conveyor. Dilakukan maintenance terhadap konveyor agar meminimalisir pecahnya kantong semen. Yang ketiga, lem yang tidak rekat sempurna. Untuk corrective action-nya, dilakukan peninjauan kembali terhadap inspeksi PT IKSG sehingga kantong yang diterima oleh PT Semen Indonesia Persero Tbk tidak ada yang cacat. Perlu juga adanya pengecekan sampel kantong sebelum diisi dengan semen. Yang keempat adalah kurang ketelitian sehingga kantong pecah pada pemindahan ke truk take away. Corrective action adalah peningkatan kinerja dan kewaspadaan operator saat pendistribusian ke dalam truk serta standarisasi controlling pendistribusian. Yang kelima, kelelahan operator yang bekerja pada shift kedua, antara jam 3:30 sampai 11:30 malam, waktu Indonesia Barat. Corrective action, ditambahnya waktu istirahat pada operator. Nomor 6, kurang kontrol terhadap kantong yang berada di conveyor. Corrective action, peningkatan kinerja dan kewaspadaan operator saat kantong semen berada di atas conveyor dengan dilakukan rapat dan penyuluhan.